Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Anak-anak, kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kamu apa manfaat globalisasi? Lalu bagaimana globalisasi itu dapat terjadi? Yuk simak terus penjelasan Bu Guru berikut ini ya. Pada suatu kesempatan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Manila, Filipina pada tanggal 17 November 2015. Anak-anak, setelah mengamati foto tadi, jawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, bagaimana berita tentang pertemuan tingkat menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menyiarkan berita tentang pertemuan tingkat tinggi menteri APEC. Berikut beberapa di antaranya ya. Yang pertama, berita dapat disebarkan melalui media seperti surat kabar, berita di televisi, media online, majalah, dan lainnya. Kemudian berita juga dapat disebarkan melalui siaran radio, baik siaran radio konvensional maupun siaran langsung radio. Selanjutnya, apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia? Dengan adanya globalisasi, tentunya kita dapat mengakses informasi dalam negeri ataupun luar negeri dengan cepat. Maka, kerjasama bilateral dan multilateral dapat dilakukan dengan mudah dalam rangka memperoleh keuntungan kedua belah pihak. Anak-anak, bacalah wacana berikut ini ya. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Kalian baca baik-baik ya. Nah, anak-anak, selanjutnya coba kalian tuliskan informasi penting tersebut dalam setiap paragraf pada diagram berikut ini ya. Pada paragraf pertama yang merupakan topik masalah, yaitu bahwa bahasa Indonesia layak menjadi bahasa ASEAN karena berasal dari negara berpenduduk terbesar. Paragraf kedua merupakan deret penjelas, yaitu menurut Mahsun, bahasa Indonesia hanya memiliki 90.000 kosakata tetapi dapat menciptakan kosakata baru, sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya. Selanjutnya, menurut Frans Magnus Suseno, bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dengan bahasa Indonesia, kita bisa mengungkapkan apa saja. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang. Selanjutnya, paragraf ketiga merupakan deret penjelas, yaitu Romo Magnis menyayangkan generasi muda yang lebih memilih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Ia mendukung orang Indonesia bisa bahasa asing, tetapi jika bahasa Indonesia sebagai bahasa utama diganti, rasanya kosong. Selanjutnya, paragraf keempat merupakan kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, yaitu menguasai bahasa asing itu boleh, tapi jangan sampai mengganti bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Anak-anak, coba kalian diskusikan bersama teman tentang jenis kerjasama yang dilakukan Indonesia serta peran Indonesia dalam kerjasama tersebut.
Indonesia melakukan bentuk kerjasama dalam bidang budaya. Jika bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN, maka bahasa Indonesia akan menjadi budaya di negara-negara anggota dalam hal komunikasi. Nah, anak-anak, carilah informasi lain tentang kerjasama di bidang politik antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN. Lalu, identifikasi posisi dan peran Indonesia dalam setiap kerjasama tersebut. Berikut ini adalah kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Nah, berikut ini adalah bentuk kerjasama dan juga peran Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, mempererat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul. Peran Indonesia yaitu mengirim duta dan konsul ke negara-negara anggota. Peran yang kedua yaitu menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara anggota. Itulah salah satu bentuk kerjasama dan peran Indonesia di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Anak-anak, bagaimana penggunaan energi pada masyarakat Indonesia? Lalu bagaimana dampaknya bagi lingkungan hidup? Ayo kita cermati potongan berita berikut ini. Belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20% disebabkan oleh faktor teknis. Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Hal ini tercermin dalam indeks elastisitas energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Anak-anak, dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan. Hal ini terasa dari peningkatan suhu global. Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan hilangnya gletser, serta akibat-akibat lainnya. Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Oleh karena itu, anak-anak, mulailah dari sekarang untuk menghemat energi ya, agar kelangsungan hidup manusia akan terus lestari. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.